Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Perang Padri. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membagikan video-video yang lainnya. Perang Padri, sebuah perang besar yang terjadi di antara kaum Padri dan kaum adat di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Selain itu, perang ini juga melibatkan campur tangan Belanda. Perang Padri menjadi salah satu konflik bersenjata terbesar yang terjadi di Indonesia sebelum tahun ke-1945. Lalu, apa sebenarnya awal mula Perang Padri? Perang Padri dimulai ketika para ulama Islam di Minangkabau, Sumatera Barat, dikenal sebagai kaum Padri, menentang keras berbagai kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Kaum Padri yang dimaksud adalah para ulama yang ingin menerapkan syariat Islam secara kafah di Minangkabau. Tokoh ulama Padri, antara lain Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Ketiga orang tersebut, bersama para pengikutnya, menentang keras segala bentuk tradisi Minangkabau, seperti judi, sabung ayam, minuman keras, dan lain sebagainya. Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut dulunya sudah menjadi adat istiadat masyarakat Minangkabau. Kaum Padri berusaha untuk menegakkan syariat Islam dengan cara-cara dakwah. Namun, ketika dakwah mereka tidak digubris, kaum Padri pun mengambil langkah lain. Mereka menggugat kegiatan-kegiatan masyarakat adat tersebut dengan menyebutnya sebagai bid'ah atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas dasar itu, kaum Padri meminta agar kaum adat meninggalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Akan tetapi, kaum adat tetap pada keyakinan dan tradisi leluhur, sehingga tidak mau meninggalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Sikap kaum adat membuat kaum Padri marah. Akibatnya, pada tanggal 24 April tahun 1803, terjadilah perlawanan bersenjata antara kaum Padri dan kaum adat. Pada awalnya, kaum adat yang dipimpin oleh seorang raja adat bernama Tan Sri Nusa berhasil menyerang sejumlah desa kaum Padri. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berhasil merebut kembali wilayah-wilayah tersebut. Selama 18 tahun lamanya, kaum Padri terus memperjuangkan wilayah-wilayah mereka. Sayangnya, dalam perang tersebut, banyak penduduk pribumi yang menjadi korban. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh kaum Padri, tetapi juga kaum adat. Karena terdesak, kaum adat pun meminta bantuan kepada Belanda. Pada tahun 1821, Belanda pun masuk ke Minangkabau dan mulai menyerang kaum Padri. Keberadaan Belanda di Minangkabau memicu kemarahan dari kaum Padri. Akibatnya, kaum Padri melancarkan serangan balik. Serangan balik tersebut bertujuan untuk mengusir Belanda dari wilayah Minangkabau. Sayangnya, serangan tersebut gagal total. Bahkan sejak saat itu, kaum Padri semakin terdesak. Belanda yang masuk ke Minangkabau awalnya hanya bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan kaum adat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Belanda berbalik menyerang kaum adat dan ingin menguasai Minangkabau sepenuhnya. Hal tersebut tentu memicu kemarahan dari kaum adat. Kaum adat pun memberanikan diri untuk melawan Belanda. Sayangnya, kaum adat tidak mampu melawan Belanda, sehingga mereka pun harus rela menjadi budak bagi Belanda. Untuk mengusir Belanda dari tanah Minangkabau, kaum Padri kembali melancarkan perlawanan. Akan tetapi, perlawanan tersebut tidak berhasil, bahkan semakin memperlemah kaum Padri. Pelanggaran-pelanggaran yang dilancarkan kaum Padri tersebut mengakibatkan runtuhnya benteng pertahanan Padri di Bonjol pada tahun ke-1837. Sebelum benteng tersebut jatuh, Imam Bonjol beserta para pengikutnya berupaya untuk bertahan hidup. Akan tetapi, Imam Bonjol akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Di Ambon, Imam Bonjol wafat pada tanggal 16 Juli tahun 1864. Setelah Imam Bonjol wafat, perlawanan kaum Padri pun semakin surut. Perang Padri akhirnya berakhir pada tahun ke-1838, meskipun Perang Padri berakhir dengan kekalahan. Namun perjuangan Padri menginspirasi rakyat Indonesia untuk memberontak terhadap penjajahan Belanda. Demikianlah kisah Perang Padri. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.